Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, semoga Allah yang Maha mendengar, menyaksikan, mengundang para sahabat semua ke Baitullah, ke Makkah Al-Mukarramah, juga ke Masjid Nabawi menjalankan haji yang menjadi kewajiban bagi yang mampu, atau umroh, dan mudah bagi Allah karena segala karunia ada dalam genggaman Allah, dan apa yang Allah kehendaki mudah saja bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Siaran ini langsung dari Mekah Al-Mukarramah. Bapak Ibu yang baik, bahwa Allah menciptakan kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tiadalah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Beribadah itu artinya tunduk kepada semua perintah Allah, ya, tunduk dan patuh kepada Allah, ya. Ketauhidan itu adalah beribadah hanya untuk Allah. Jadi semua aktivitas kita harus diniatkan sebagai pengabdian kita kepada Allah. Walaupun jasad kita aktif berbakti ke orang tua, memuliakan dan menjaga keluarga, kita berbisnis, bekerja, usaha, kuliah, ngurus rumah tangga, semuanya bagi kita adalah harus jadi ibadah, harus jadi amal soleh, termasuk bermuamalah. Berikut ini ada hadis riwayat Imam Ahmad yang sangat penting, khususnya bagi yang mau memulai usaha, wirausaha, atau yang sudah jalan usahanya dalam skala apapun, agar tidak pernah rugi. Tidak pernah rugi dalam situasi apapun juga. Jadi dalam situasi krisis apapun, bisnis ini tidak akan rugi, usahanya tidak akan rugi. Rasulullah SAW bersabda, arba'un, ada 4 ya, arba'un idza kunna fik, ada 4 hal yang apabila engkau memilikinya, arba'un idza kunna fik, fala alaika ma fataka minad fala alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 hal yang apabila engkau telah memilikinya, maka tidak perlu cemas, risau atas dunia yang luput darimu. 4 hal ini adalah, yang pertama, sidqul hadits, jujur, benar ketika berbicara. Yang kedua, hifzul amanah, sangat memelihara, menjaga amanah. Yang ketiga, watibu tu'matin, makan yang sangat terjaga kehalalannya. Dan yang keempat, husnu khaliqah, benar, husnu khaliqatin, akhlak yang baik. Jadi ada 4 menurut Rasulullah SAW. Andai kata kita akan selalu dijaga oleh Allah sehingga tidak pernah rugi di dalam situasi apapun. Namanya untung tidak harus selalu identik dengan jumlah materi, ya. Jangan ukur oleh materi, karena banyak sekali jenis-jenis keuntungan yang tidak harus selalu identik dengan jumlah uang, jumlah keuntungan materi. Tapi dalam mungkin materi oleh Allah dikurangi, dibatasi, tetapi kita tetap beruntung. Yaitu 4 syaratnya. Sidqul hadits,
maka bicara pastikan benar. Godaan untuk para pengusaha, pedagang adalah bicaranya dilebih-lebihkan. Banyak memuji, kemudian kadang makan bohong, dan suka ada sumpah palsu, menyebut nama Allah, demi Allah. Nah, itu sudah berbahaya, akan rugi, walaupun mungkin uangnya dikasih oleh Allah, tapi keberkahannya akan hilang. Kita tidak perlu membuat kata-kata melebih-lebihkan, memuji-muji yang tidak pada tempatnya, apalagi sampai sumpah palsu, bohong, tidak perlu. Karena yang membagikan rezeki itu adalah Allah. Kita bisa saja, naudzubillah ya, berbicara berlebihan. Mungkin saja diberi oleh Allah dalam bentuk materi, tapi kita tidak akan diberi keberkahan. Rugi, sangat rugi. Maka pastikan jujur. Walaupun nanti orang tidak jadi beli, kita tetap untung. Karena kita sudah untung sidqul hadis. Menjadi orang yang jujur di dalam berbicara. Benar-benar ini merupakan modal yang sangat penting bagi seorang muslim kalau mau usahanya barokah, selalu untung dalam segala keadaan, yaitu bicaranya sangat terjamin kejujurannya. Tidak ada bohong, tidak ada melebih-lebihkan, tidak ada yang mengurang-urangkan, tidak menyembunyikan, apa adanya saja. Karena yang menentukan transaksi itu adalah bukan kepiawaian kita bicara, bukan kebohongan kita. Allah yang menentukan laku atau tidaknya, dapat rezeki atau tidaknya. Kalau kita jujur, maka kita dapat keberkahannya. Kalau tidak jujur, mungkin diberi, mungkin tidak diberi oleh Allah, tapi pasti rugi. Sudah tidak diberi, kita dapat dosa. Kalaupun diberi, kita tetap dapat dosa dan tidak berkah. Yang kedua, hifzul amanah. Sangat menjaga amanah. Obrolan juga amanah, hadirin. Barang-barang amanah. Tidak boleh kita mengkhianati amanah. Waktu juga amanah. Jangan sampai waktunya kantor dipakai untuk urusan yang tidak ada kaitan dengan kantor. Urusan pribadi kita. Peralatan kantor, barang-barang kantor, kita gunakan untuk kepentingan pribadi kita, bisnis kita. Ini sudah tidak amanah. Karena waktu, barang, fasilitas itu adalah amanah. Kalau kita gunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, berarti kita tidak amanah. Hati-hati, pelajari amanah yang kita pikul dan tunaikan dengan sebaik-baiknya. Karir dan sebagainya Allah yang mengatur. Tidak usah ambisius, tidak usah banyak dipikirkan. Asal kita jadi orang amanah, akan mengalir takdir terbaik untuk kita. Dan kalau Allah menentukan sesuatu, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa menolak. Apa yang Allah tetapkan akan terjadi. Pasti terjadi. Tidak tertukar, tidak meleset, tidak terlambat, tidak terlalu cepat, semua sisi. Maka tunaikan amanah, akan mengalir bagi kita nanti takdir-takdir Allah yang terbaik. Percayalah. Urusannya fokus dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun jasad kita bersama dengan manusia. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Apapun yang kita lakukan disaksikan Allah, diketahui Allah dengan sempurna, dicatat oleh malaikat, dan pasti kembali kepada kita, baik kebaikan maupun keburukan. Pelajari, tafakuri amanah-amanah yang ada dalam bentuk apapun. Tubuh juga amanah,
Mata kita amanah, keluarga amanah, ya barang-barang juga amanah dari Allah karena bukan milik kita, semuanya titipan. Jaga amanah, itulah kunci keberuntungan dalam keadaan apapun. Yang ketiga, yang tadi disampaikan adalah watibu tu'matin. Betul-betul kita makanannya sangat terpelihara dari yang tidak halal. Mengapa? Karena penting sekali. Kalau kita makan yang tidak halal, nah berarti menjalar pada diri kita keharaman. Pada daging kita, nanti pikiran kita mudah untuk berpikir haram, tubuh kita akan mudah melakukan yang haram. Nah, makan tidak halal itu bisa karena makanannya memang zatnya sudah tidak halal, sudah menjadi bagian yang diharamkan, atau barang halal tapi dipilih dengan cara yang tidak benar, jadilah haram. Walaupun duren, es krim, atau apa yang halal, tapi kalau kita mengambilnya dengan cara yang batil, maka tidak halal bagi kita. Nah, ini pun termasuk yang bisa meracuni, menggagalkan keberuntungan kita. Jadi luar biasa, seorang muslim itu selain jujur berkata, menjaga amanah, dia tidak mau tersentuh oleh sesuatu yang tidak halal, yang nanti akan dia makan, dibawa kepada keluarganya. Ini pasti rugi, ini pasti rugi. Keberuntungan kalau kita benar-benar memakan yang halal. Pastikan makanan kita kehalalannya, ya, karena makan bukan hanya sekedar mengunyah, itu hewan. Makan bukan karena lapar, makan bagi kita adalah ibadah agar tubuh ini kuat mengabdi kepada Allah, kuat beribadah, kuat membawa manfaat bagi sesama. Maka pastikanlah dalam situasi apapun kita sangat warok, hati-hati. Jangan sampai tersentuh oleh yang tidak halal. Dan yang terakhir adalah keberuntungan wa husnu khaliqah. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Jadi di dalam bisnis itu jangan sampai kita tergelincir memiliki akhlak yang tidak baik. Apakah di dalam usahanya, sebelum bertemu dengan rezeki kita, atau sesudah bertemu. Karena menjemputnya ini rezeki. Kita menjemputnya dengan akhlak yang baik, dengan niat dan cara yang baik, maka kita lebih tinggi daripada materi keberuntungan apapun yang kita dapatkan. Karena akhlak kita baik. Dan kalau sudah ketemu dengan rezekinya, kita tambah mulia akhlak. Dengan banyak berderma, banyak berbagi, banyak berinfak selain zakatnya dibersihkan. Jadi keberuntungan kita bertambah-tambah. Sebelum dapat, kita jaga akhlak. Sesudah ketemu, kita muliakan lagi akhlak dengan berbagi. Karena ada yang dia bertemu dengan rezekinya, tapi niat dan caranya salah, jelek. Maka ketemu dia dengan rezeki dia sendiri, tapi dalam keadaan dia hina. Maaf ya, pencuri, koruptor, hina, pezina, yang menjual diri. Dia ketemu dengan rezeki dia, yang memang sudah ditetapkan Allah untuknya. Tapi dia menjadi lebih hina dari rezekinya. Mobilnya bisa bagus, cincinnya bisa bagus, HP-nya bisa bagus, rumahnya bisa bagus, tapi pemiliknya lebih hina, lebih buruk. Barangnya berharga secara duniawi, tapi yang punyanya tidak punya harga. Dan ya ada yang sudah dikasih, dia jadi kikir. Atau uangnya dipakai berbuat maksiat. Nah, maka dia buruk akhlaknya. Dia baik loh, akhlaknya sopan, tapi dia cuma tidak sholat. Bagaimana disebut akhlaknya baik? Kalau kepada Tuhannya
yang menciptakannya, yang mencukupi semua rezekinya, yang menutupi aibnya, dia tidak mau bersujud. Tidak ada disebut akhlakul karimah bagi orang yang tidak sholat. Walaupun ke orang baik, ke binatang baik, tapi kalau tidak mau sujud, nah itu tetap tidak termasuk berakhlak yang baik. Ya, bagaimana ke binatang baik, tapi ke penciptanya sendiri tidak baik, tidak mau bersujud. Oleh karena itulah akhlakul karimah bisa nampak pada waktu usaha, adab kepada Allah, waktunya sholat dipenuhi, tidak pernah lalai dari hak Allah dalam bermuamalah. Itu akhlak, hadirin. Tidak lalai dari sujud, tidak lalai dari baca Quran, tidak lalai dari zikrullah. Nah, ini merupakan akhlakul karimah. Dan baik kepada orang juga adalah karena Allah. Bukan baik supaya dia jadi klien, baik supaya dia mempromosikan, baik supaya dia beli. Nah, kalau gitu baiknya bukan baik yang asli. Karena baik yang asli, baik yang lillahi ta'ala. Baik-baik saja. Kenapa kamu baik? Karena Allah memerintahkan berbuat baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kenapa kita berbuat baik? Karena Allah memerintahkan dan Allah mencintainya. Selesai. Perkara mau beli atau tidak, jadi klien atau tidak, mempromosikan atau tidak, oh itu sudah menjadi tanggungan Allah nanti. Ya, makanya kalau orang-orang yang akhlakul karimah pasti nyaman. Hidupnya tenang, nyaman dalam segala kondisi, tidak banyak kekhawatiran, tidak juga banyak kesedihan tentang dunia ini. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, itulah 4 hal yang harus kita jaga, kita tanamkan dari awal. Sidqul hadis, perkataan yang jujur, yang benar, hifzul amanah, benar-benar sangat menjaga amanah, kemudian menjaga makanan, dan husnul khaliqah, menjaga akhlak yang sangat baik. Itulah rekan-rekan sekalian, uraian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa jadi jalan tafakur, jalan target kita, ya, terutama jaga lisan, karena orang tidak bisa istiqomah sebelum istiqomah hatinya, dan tidak bisa istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang-orang yang selalu benar. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, golongkan kami menjadi orang yang sidikin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yaqinan sadiqan, wa qalban khashi'an, wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Duha yang maha menatap, berkahi majelis ini. Catatkan siapapun yang menyimak menjadi hamba-hamba yang benar-benar sidiq, orang yang jujur terpercaya, menjadi orang yang amanah, menjadi hamba-hamba yang terpelihara, yang waro dari apapun yang engkau haramkan. Dan golongkan kami menjadi as'alukal, karuniakan kepada kami ya Allah akhlakul karimah, karuniakan qalbun salim, karuniakan istiqomah. Ya Allah, jangan biarkan satupun yang hadir ini yang memiliki dosa kecuali engkau ampuni. Allahumma la tada'lana dzanban illa ghafarta, kecuali engkau ampuni seluruhnya ya Allah. Wala hamman illa farrajta, dan jangan biarkan satupun jamaah yang hatinya risau, resah, gelisah, kecuali engkau lapangkan hatinya, engkau karuniakan sakinah, tumanina. Wala aiban illa satarta, jangan biarkan satupun yang memiliki aib di antara kami, kecuali engkau tutupi aib-aibnya.
wala dainan illa qadaita. Dan jangan biarkan satu pun yang memiliki hutang kecuali engkau mudahkan, engkau beri jalan, engkau cukupi untuk melunasinya ya Allah. Wala maridon illa syafaita, wala saqaman illa syafaita. Dan ya Allah, engkau tahu siapapun yang sakit di antara kami. Jadikanlah sesudah ini menjadi hamba yang kau sembuhkan dari segala penyakit lahir wal batin. Wala hajatan ila qadaitaha wa yassartaha. Ya Allah, jadikan siapapun yang berhajat di antara kami hamba-hambamu, kecuali engkau mudahkan, engkau bukakan jalannya ya Allah, dan engkau mudahkan. Allahumma yassir lana umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana. Mudahkan ya Allah semua urusan dan masalah-masalah kami. Lapangkan hati kami, cahayai hati kami. Wakhtim bisolihati a'malana. Dan jadikan akhir dari hidup kami dengan amal-amal yang soleh ya Allah. Amal-amal yang engkau ridhoi, amal-amal yang engkau berkahi. Husnul khotimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, catatkan yang hadir ini engkau undang ke Baitullah. Jadikan haji hajah yang mabrur, mabrurah. Allahumma ja'alna hajjan mabrurah wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa amalan salihan maqbul. Taqabbal minna ya Arhamar Rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Sallallahu. Terima kasih hadirin sekalian, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Engkau pencipta kami, Engkau yang mengislamkan kami, Engkau yang mengumpulkan kami di rumahmu ini. Engkau pula yang kuasa memberikan ilmu yang manfaat. Engkau yang kuasa membuat kami memahami kebenaranmu, dan dengan taufikmu semata kami bisa mengamalkannya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Hadirin, rugilah
kalau kita tidak berdoa, karena kita tidak berdaya, dan Allah yang kuasa atas segalanya, dan Allah nyuruh kita berdoa, dan Allah senang kalau kita berdoa. Alangkah sombongnya kalau kita tidak minta tolong kepada yang sangat senang menolong. Dan doa tidak doa pasti beda hasilnya. Maaf hadirin, silakan nomor berapa Ustaz? 71. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 71. Ma qadaka syai'un mislul wahmi. Tiada sesuatu yang dapat memimpin atau menuntun engkau seperti angan-angan atau bayangan yang kosong. Waham ialah tiap-tiap angan-angan terhadap sesuatu selain daripada Allah, yang berarti angan-angan terhadap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tiada yang dapat memimpin, menuntun kita kecuali seperti angan-angan. Jadi memang kita pasti punya keinginan. Yang jadi masalah adalah keinginan kita ini mendekatkan kita kepada Allah atau menjauhkan dari Allah. Keinginan kita ini membuat kita semakin tawakal atau semakin tidak bersyukur, karena kebahagiaan itu diberikan oleh Allah kepada orang yang qanaah, bukan kepada orang yang banyak keinginan. Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha, ini hadis sahih Muslim ya, qad aflaha man aslama. Sangat beruntung, amat sangat beruntung, amat sangat bahagia, sukses orang yang mendapatkan hidayah Islam. Qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan, dan Allah memberikan kecukupan. Jadi bukan keberlimpahan rezeki, bukan banyak, tapi cukup. Jadi bahagia itu tidak pada banyaknya, tapi pada cukupnya. Apa artinya sepatu banyak tidak ada yang cukup? Ya, banyak belum tentu merasa cukup, tapi yang cukup pasti cukup. Banyak itu tidak jelas, tapi cukup itu terukur. Nah, sudah jelas dalam hadis riwayat Muslim ini bahwa kebahagiaan itu bukan pada banyak, jumlah yang banyak, tapi kepada kecukupan. Ruziko kafafan. Yang ketiga, Rasulullah mengisyaratkan wa qana'ahullah wa qanna'ahullahu, dan diberikan qanaah, Allah memberikan qanaah kepadanya bima atahu, dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Satu, orang itu kalau diberikan Islam udah sangat beruntung. Yang kedua, Allah memberikan rezeki yang cukup, tidak banyak tapi cukup. Karena banyak belum tentu cukup. Kalau keinginannya lebih banyak dari jumlah yang banyak itu tetap tidak cukup. Dan yang ketiga, qanna'ahullahu bima atahu, dan dia diberi Allah hati yang puas, merasa sangat senang dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Timbul pertanyaan, oh, orang yang diberikan warujiko kafafan ini adalah orang yang terhormat. Jadi dia tidak mengidam-idamkan apa yang di tangan orang lain, apalagi meminta-minta. Jadi dia dibuat cukup oleh Allah
dan tercukupi tidak hanya di hati dan juga pada fisiknya, sehingga dia tidak merendah, tidak meminta-minta, tidak mengharapkan. Karena kalau tangan sudah terbuka begini ke atas, sudah seperti ini, tangan di bawah mengharapkan, itu mau setinggi apapun pangkat jabatan pasti hina, pasti dia rendah dibanding dengan yang memberinya. Berapa banyak yang sudah sangat kaya, termasuk Hakim Kurang Agung yang kemarin ketangkap, itu sudah kaya, tapi ya begitulah, tidak punya jiwa qanaah di hatinya, sehingga tidak merasa cukup terus. Dan ini merupakan salah satu siksaan, karena orang akan diperbudak dengan apa yang diangan-angankannya. Jadi kalau ingin tahu orang yang diberikan bahagia oleh Allah itu bukan yang banyak uang, tapi yang dia diberikan cukup batinnya tuh, puas dengan pemberian Allah. Dan dia tidak, misalkan dia punya handphone, dia tidak pusing dengan handphone kiri kanannya, walaupun handphonenya jadul, dia puas. Dia tidak sibuk dengan ini keren, itu tidak. Dia tidak sibuk dengan merek, karena dia perlunya segitu dan dia sudah puas. Dulu pernah ada takdir ke Korea, handphone belum seperti sekarang. Diajak ke sebuah pabrik handphone. Nah, diskusi dengan seorang engineer-nya di sana, karena handphonenya itu tidak ada kameranya. Ketika ditanya, kenapa saudara di pabrik handphone pilih handphone tidak punya kamera, jawabannya sederhana, karena saya pakai handphone untuk saya dengar. Kamera waktu itu masih belum bagus, kamera handphone. Jadi kalau orang sudah sesuai keperluan saja sudah enak. Hati-hati hadirin sekalian, gaji dinaikkan berapapun, kalau tidak punya jiwa qanaah pasti tidak bahagia, karena nanti dia akan ingin lagi. Sekarang nyicil motor bekas, naik gaji ingin motor baru, naik lagi gaji ingin ganti model baru, terus begitu. Padahal keperluan dia bukan merek motor, bukan cc motor, keperluannya terbatas. Makanya ciri orang yang bekal qanaah tuh sangat bisa membedakan antara perlu dan ingin. Kalau ingin ini nafsu banyaknya, bukan tidak boleh punya keinginan, tapi di sana ada nafsu. Nah, orang yang qanaah itu dia puas dengan, dan Allah cukupi betul keperluannya. Ada yang nanya, wah kalau pelajaran Islam seperti ini, Islam gak maju-maju dong. Saudara, rezeki itu Allah yang ngatur. Bukan karena pintar kita dapat rezeki, bukan karena kerja sangat keras, bukan karena kerja cerdas, kerja berkualitas. 5 As itu yang didengungkan di Darut Tauhid, kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, kerja ikhlas, itu bukan masalah jumlah rezeki, ini masalah amal soleh. Kita kerja keras sebagai amal soleh, kerja cerdas sebagai amal soleh, kerja berkualitas sebagai amal soleh, kerja tuntas, kerja ikhlas, amal soleh. Perkara rezeki itu urusan Allah, dibukanya kepada siapa saja, kapan bentuknya, jumlahnya, kapan ditahan, kapan diambil, suka-suka Allah saja. Dan itu tidak ada kaitan dengan kepinteran. Banyak yang pinter juga, ya begitulah ya. Itu ada kemarin doktor jadi apa? Ya begitulah, saya tidak mau bicara profesi.
karena bukan berarti jelek ya profesinya, tapi kata orang ini tidak sebanding dengan gelar doktornya. Berapa banyak itu yang leha-leha juga banyak rezekinya karena bapaknya kaya dan meninggal mendadak ya. Sudahlah, tidak usah riweuh, mendingan syukuri yang ada. Kalau kita diberikan punya keinginan boleh, ingin punya rumah boleh tidak? Boleh. Tapi yang memberi rumah itu adalah Allah. Tapi harga-harga sekarang naik. Kalau Allah mau ngasih, Pak, mau harga berapapun pasti terjadi. Kalau Allah tidak mau ngasih, Pak, walaupun kita punya nggak kebeli aja. Jadi tidak usah panik dengan BBM naik. Pertama, dari dulu gua naik masih hidup ya, hidup. Yang kedua, rezeki dari Allah tuh tidak tergantung BBM naik atau tidak. Di Inggris, negara yang begitu makmur, sekarang tingkat kesulitannya kalau dibaca tuh ya, sangat tidak terbayangkan. Di negara maju sampai mau cari makan saja sulit. Anak-anak di sekolah sampai ngemut permen karena malu mistingnya itu kosong. Ya, tidak ada yang aneh, sesuka Allah saja, dibuka, ditahan, diambil. Dan bagi kita sama saja semua itu ladang amal. Silakan yang pengen punya rumah, tuh di sana tuh ada rumah-rumah yang bagus di Cipaganti. Saudara tahu bayar listriknya berapa? Gaji 5 juta, listrik 10 juta, cuman setengah bulan kita ngemut listriknya tuh. Paling ngemut kabel di sana. Kan ada itu biasa ngontrak oleh saudaranya, udah daripada ngontrak itu aja, tinggal di rumah saya yang nggak kepake itu besar, senang, pindahlah ke sana. Mulai stres ya nggak, asal bayar aja listriknya. Ternyata listriknya aja setengah gajinya itu. Pindah lagi sekarang ke kontrakannya. Gak usah, tidak usah pengen yang hanya membuat kita letih. Ada pelatihan cepat kaya, pelatihan apa tuh, bagaimana? Ya terserahlah, yang mau ikut boleh. Tapi saya lihat santri ikut pelatihan gitu aja ya, nggak cepet juga ya. Yang agak cepet kayanya tuh yang ngadakan pelatihannya aja. Itu mah Allah hadirin, bulat hati kita tuh. Ar-Razzaq, Allah yang membuka, yang menahan, melapangkan, menyempitkan, ngambil, Allah. Pada waktunya ada, bekal ada. Pada waktunya sempit, bekal sempit. Pada waktunya diambil, bekal nggak ada. Gak apa-apa, bagi kita semuanya adalah ladang amal. Diberi kita syukur, ditahan kita sabar, diambil kita ridho, nggak ada ruginya. Nanti gimana? Nanti ada lagi hadirin. Maaf ya, jangan tersinggung. Ini kan wajah yang kurang jelas rezekinya, ya kan? Kalau ngandelin gaji, dari dulu sudah wafat ini ya. Berapa banyak yang tidak punya gaji sama sekali, tidak jelas itu. Mau makan apa besok tidak, dan tetap hidup. Maaf, semoga Kang Dud dan Isoh tidak kecil hati. Teh Isoh 46 tahun berbaring, Ndud berbaring 42 tahun. Maaf kalau kurang akurat. Gak bisa kemana-mana, tetap saja rezekinya yang datang. Betul? Jadi sudahlah, kalau punya ingin, pertama
tanya, ini keinginan saya ini disukai Allah atau tidak. Jangan sampai suka menurut nafsu. Kalau kira-kira ya ini tidak melanggar syariat nih, kalau saya ingin ini, misalkan ingin Ferrari misalkan, ya itu yang kecil itu, ya gak apa-apa, ingin sesuatu, Allah suka enggak. Yang kedua, kita harus minta tolong ke Allah, ini teh baik tidak untuk kita, ini benar atau tidak. Yang kedua, baik atau tidak, ada halalan ada thayyiban, ya ini yang kita inginkan halal, tapi kan belum tentu thayyib. Coba kalau duren halal atau tidak? Kata siapa? Tergantung duren siapa yang saudara makan, ya enggak? Ada duren nganggur ditelan, durennya halal, tapi ngambil duren orang jadi tidak halal. Makanya kalau punya keinginan, sesudah ini tidak melanggar syariat nih keinginan saya, kemudian mulailah musyawarah dengan yang ahlinya. Karena kalau sudah ingin itu, kecenderungannya harus terjadi, harus bisa dua hal, satu musyawarah dan yang kedua istiqoroh. Dan harus sangat siap, jadi tidak jadi itu gak ada masalah, tidak penting keinginan kita itu terjadi. Yang penting adalah dipilihkan oleh Allah yang terbaik. Jangan suka ngotot ya kalau dunia, karena yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Yang paling pedih tahu tidak, yang sangat menginginkan, yang memang di lauh mahfud gak ada catatannya, itu udah pasti paling apes itu. Bagaimana supaya tidak? Ya minta tolong ke Allah. Kalau nggak ada ya nggak usah ingin. Misalkan ini santri naksir, santri akhwat, padahal tidak ada catatannya jodoh di sana, udah apes aja itu. Ternyata jodoh teman, ya aduh lebih ngeri lagi. Sudah mending istiqoroh, ya Rob, ini gejala apa ini? Kenapa kalau bukan jodoh pakai cinta? Allah kan lihat setiap lirikan, ya kan? Dia ngelirik terus, tanam saja oleh Allah rasa suka, walaupun tidak ada jadwal bekal jodoh. Kan tidak ada satupun lirikan yang luput dari pengetahuan Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu setiap khianat mata dan apa yang disembunyikan di hati. Astagfirullah. Memang yang lebih berat lagi adalah yang diberi kemampuan bisa beli apa aja karena uangnya ada. Aduh, ini bisa tidak ada ujungnya tuh keinginannya tuh. Baru beli, ini kurang cocok warnanya, itu ada yang warna, bisa beli lagi tuh. Padahal nambah barang, nambah urusan, karena pasti harus diurus. Nambah biaya, nambah pikiran, nambah kotor hati, dan yang terberat adalah nambah hisabnya. Sambil bicara begini, sambil mikir barang-barang yang ada ini, astagfirullahaladzim. Jadi sambil ceramah tidak ada menerawang ini, sepeda ada berapa ya? Astagfirullah. Apa kita bagikan saja gitu? Tapi rasanya belum waktunya ya, karena banyak yang berharap. Nah, alhamdulillah, terima kasih. Ini sudah, terima kasih banyak ya. Tapi kemarin, ada tapi itu kurang bijaksana. Beberapa waktu yang lalu bertamu ke seorang yang pengusaha besar, bersepeda sama-sama. Ketika menyajikan minum, beliau itu sangat pelan-pelan dan diatur sedemikian rupa sehingga tangannya ini pas untuk tempat atas. Luar biasa. Nggak apa-apa ya. Kalau nggak begitu nggak jadi ilmu buat semuanya ya. Jadi beliau nyimpennya itu simpen, tapi beliau belokkan segini sampai kira-kira
tangan ini ngepas ke sini. Pada waktu mau keluar, kan ada helm sepeda, mau saya ambil, oh jangan, beliau bawakan helm itu. Sederhana memang ya, simple. Dibawa sampai dekat sepeda, lalu diserahkan ketika mau naik sepeda, kemudian tidak berbalik kecuali kitanya sudah pergi. Ini ada Rasulullah SAW ini. Alhamdulillah, terima kasih. Beliau sebetulnya sudah tahu, tapi sengaja digini supaya jadi ilmu buat semua ya. 1001 alasan berbaik sangka ya. Lanjut. Jadi di Darut Tauhid ini bisa bahagia, bisa menderita. Kalau dia sibuk tidak nerima yang ada, sibuk membanding-banding dengan rezeki yang lain, nanya-nanya gaji temennya, kamu gaji berapa? Ini ciri-ciri bakal apes nih ya. Kamu gaji berapa? Itu tidak nambah gaji dia, tapi nambah penderitaan dia. Rezeki dari Allah itu tidak harus lewat gaji semuanya, tidak harus terhitung oleh kita, tidak harus terpikir juga oleh kita. Tenang saja, yakin saja, Allah Ar-Razzaq, satu-satunya pemilik pembagi rezeki. Kita fokus saja jadi amal soleh, bekerja dengan niat lillahi ta'ala, lakukan yang terbaik, doa yang maksimal, selebihnya bereslah. Ini saya nggak punya tabungan, padahal nanti ada pada waktunya. Ada yang tidak bisa lihat, teman di BSD, istrinya juga tidak bisa lihat, pandangannya sangat terjaga, punya anak 2. Suatu saat dikirim makanan 2 paket waktu musim COVID. Apa yang beliau lakukan? Boleh enggak paket ini untuk teman saya? Malah yang dipikirkan temannya. Bagaimana Bapak, nanti ini cukupnya cuma 2 minggu paket ini? Enggak apa-apa, insya Allah nanti juga ada lagi rezekinya. Tidak ada yang mau dipijat, karena waktu COVID kemarin nggak bisa pakai remote ya, pijatannya nggak kerasa. Qadarullah, ada jalan jualan kerupuk, orang lihat, aduh ini yang nggak bisa lihat tunanetra jualan kerupuk, belinya tuh nggak satu-satu, dihitung-hitung lebih banyak dari hasil mijet. Tidak pernah terbayang dagang kerupuk yang tidak pernah dilihat kerupuk itu seperti apa. Kemarin jumpa lagi, gimana Pak Agung jualannya? Alhamdulillah, sekarang yang jualan kerupuk banyak sekali, yang awas juga pada jualan sekarang. Bahkan nawarin ke saya mau jualan kerupuk, padahal saya lagi jualan kerupuk. Bagaimana perasaan Pak Agung dengan ada orang-orang yang banyak jualan? Oh, tidak apa-apa, itu kan Allah yang ngebagikan rezeki. Mereka mungkin sedang terbatas rezeki dari pekerjaan lain, tidak ada beratnya tuh. Beliau yang ngasih rezeki Allah, yang dagang yang lain juga rezekinya dari Allah. Tapi berkurang tidak? Ini yang ya memang sekarang cuma 4-5 bungkus sehari dibanding dulu, tapi sekarang banyak yang dipijet gitu. Karena kalau mijet kerupuk kan ada. Lalu anaknya bagaimana nih Pak? Sekolah, jangankan buat sekolah, untuk ngontrak saja kan harus pindah, tidak ada uangnya. Qadarullah, DKM masjid ngumpulkan dana cukup untuk menyewa kontrakannya. Lalu bagaimana anaknya mau sekolah? Ada sebuah lembaga memberi beasiswa, beres saja. Yang kalau dihitung-hitung itu Masya Allah. Jadi rezeki itu tidak harus terpikirkan oleh kita.
Yang harus kita pikirkan, pekerjaan kita jadi amal soleh tidak, itu saja. Man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki maupun perempuan, dan dia beriman, yakin ke Allah, maka Allah benar-benar mengaruniakan kepadanya di dunia ini hayatan thayyibah. Ini enak hidup seperti ini, hadirin. Wah, orang Islam tidak akan maju lah. Kita mau maju, mau bahagia, kan? Mau maju kemana? Ujungnya sama kok, masuk kubur. Tuh, dengar sebuah ceramah di Dubai, ada orang yang sangat kaya, mobil dengan segala macam merek yang kalau ditumpangnya cuma satu saja ya. Dan nggak mungkin 5 terus dia tiarap di atas, nggak enak pakai begitu. Pesawat jet pribadi, rumah bagai istana. Lalu foto yang satunya lagi adalah kuburannya. Kuburannya hanya tanah seonggok batu saja. Dibawa kemana? Mbak Eli kemarin wafat. Itu yang dari Inggris ya, Elizabeth. So akrab katanya, soalnya Mbak Eli, Ce Eli lah ya, Ce Elizabeth. Bawa apa ke kuburan? Makanya hidup ini mau apa? Mau bahagia? Kalau saya milih bahagia, bahagia bukan dari jumlah harta, bahagia bukan dari jumlah rumah, aset, bahagia bukan dari gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, subscriber, follower, gak. Bahagia tuh man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Amal soleh, hatinya ikhlas, melakukan apapun ikhlas lillahi ta'ala. Makin ikhlas makin bahagia, kurang ikhlas kurang bahagia, tidak ikhlas tidak bahagia. Hidupnya benar bahagia, tidak benar tidak bahagia. Terserahlah mau apa ya. Karena saya sudah agak lama di dunia ini, sudah ngerasain capeknya, pontang panting pentong pentung. Sekarang milih bahagia aja. Bahagia itu jangan berharap apa-apa dari selain Allah. Lakukan yang terbaik, Allah saja. Gak usah nunggu-nunggu, gak usah ngarep-ngarep, gak akan kemana-mana. Yang Allah berikan pasti ketemu, yang Allah tidak berikan tidak ketemu. Lakukan aja yang terbaik. Gak usah pusing apa yang akan datang ke kita, gak akan kemana-mana, gak ketukar, gak meleset, gak bisa dihalangin. Apa? Allah sedang mendengarkan. Tidak ada kebaikan bisikan-bisikan, kecuali bisikan, cuma 3 bisikan yang baik tuh. Bisikan ngajak orang buat sedekah, bisikan amar ma'ruf nahi mungkar, dan bisikan untuk membawa kedamaian. Makanya saya bisik-bisik ya. Sudah segitu aja. Ada pertanyaan? Gak usah banyak keinginan, gak ada yang ngasih. Mending banyak berbuat saja yang terbaik. Silakan, ada yang mau menambahkan Ustaz? Quran surah Ar-Ra'd surah ke-13 ayat ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya
وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan bagi siapa yang Dia kehendakinya. Maka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia dibandingkan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Nah, yang paling gampang mah syukuri yang ada. Nanti kok akan ada. Walaupun kita tidak ingin, kalau perlu kan Allah udah tahu keperluan kita. Nanti akan diadakan oleh Allah. Percayalah. Asal kita ridho, kita lakukan yang terbaik, kita bersyukur. Nanti pada waktu kita perlu akan ada. Percayalah hadirin. Allah sudah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Selama ini saja dicukupi. Cuman karena kita jarang menafakuri apa yang Allah beri ke kita, itu yang membuat kita curiga terus. Sibuk dengan memikirkan cemas yang belum ada. Sibuk dong dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Jangan sibuk dengan yang belum ada. Gak bisa yakin ke Allah kecuali bisa menafakuri. Ya begitu. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala sallam. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya Hannan ya Mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram ya arhamar rahimin irhamna. Duha yang maha menatap, berkahilah ya Allah. Umur yang tersisa ini ampuni kami ya Allah. Ampuni kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni duniawi ini sangat memenuhi pikiran dan hati kami, sehingga sedikit sekali kami mengingatmu. Ampuni ya Allah, dunia ini masih tampak mempesona sehingga kami sering terpedaya. Ya Allah, tampakkan dunia ini sebagaimana Engkau tampakkan kepada Rasulullah dan para kekasih-Mu. Jangan biarkan dunia ini tampak indah ya Allah. Titipkan kepada kami dunia yang Engkau pilih, halal, barokah, dunia yang tidak menjauhkan kami darimu, bahkan dunia yang membuat kami dekat denganmu. Titipkan kepada kami dunia yang membuat hidup kami bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya makhlukmu. Jangan pernah ada apapun yang lengket di hati kami selain Engkau ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampun darimu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Ya Allah, jangan biarkan nafsu memperdaya, memperbudak dan menjerumuskan kami. Karuniakan kepada kami nafsu yang Engkau rahmati ya Allah, nafsu yang membawa kebaikan bagi dunia akhirat kami. Ya Rabb, jangan biarkan kami menginginkan kecuali apa yang Engkau sukai. Lindungi kami dari keinginan yang membuat kami tergelincir dan terhijab darimu. Duha ya Allah, Engkau lah yang maha tahu kapan hidup kami berakhir. Jadikan hari-hari yang tersisa ini benar-benar berbahagia bersamamu setiap saat. Jangan biarkan hati ini berpaling darimu sesaat pun. Jangan biarkan ada yang mencuri hati ini darimu. Ya Allah, jadikan setiap saat hanya bersamamu, hanya di jalanmu, hanya untukmu ya Allah.
hanya agar kami bisa pulang berjumpa denganmu. Jangan biarkan ada kerinduan yang menggebu di hati ini selain rindu ingin bisa berjumpa denganmu ya Allah. Sehina, sebusuk, sekotor apapun diri kami, Engkaulah yang kuasa mengampuni, menyelamatkan kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna al-istiqamah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum. Kita tercipta